ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken pagi ini pendengar, dan dalam dialog Hai Bali Kengken pagi ini kita akan membahas madrasah inklusi, memperkuat kurikulum merdeka bertransformasi digital. Nanti kita akan membahasnya bersama Kasih Pendis Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Bapak Haji Lewa Karma SPD MPD, dan juga bersama Bapak Muhammad Sukri, Pokja Inklusi. Dan terkait dengan topik kita, Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon 24644 atau juga di WhatsApp 0811 3999790. Kalau membahas pendidikan tentu merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara tanpa terkecuali ya pendengar, termasuk anak-anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Nah, bagaimana menghadirkan pendidikan begitu dalam pendidikan madrasah, dalam madrasah inklusi, dalam hal memperkuat kurikulum merdeka bertransformasi digital. Dan mungkin tadi juga ada yang menyampaikan begitu dalam line telepon dan juga di WhatsApp, ada yang mengatakan sebenarnya bisa tapi prakteknya ini ada yang belum berjalan sesuai dengan rencana katanya. Entah karena belum siapnya guru-gurunya atau ada yang juga menanyakan seperti apa sistem pendidikannya yang dihadirkan. Bisakah begitu menghadirkan sekolah inklusi begitu? Kita akan langsung bahas hal ini bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Kasih Pendis Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Bapak Haji Lewa Karma SPD MPD. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi Mbak Eni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah hadir sehat di Studio Pro 1 pagi ini. Ini tadi langsung sat begitu pendengar, karena tadi ada kegiatan langsung ke Studio Pro 1 begitu ya Pak Haji ya. Sekali. Terima kasih sudah menyempatkan hadir juga. Kemudian hadir pula Bapak Muhammad Sukri, Pokja Inklusi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah hadir. Nah, ini menarik menghadirkan mungkin program inklusi di madrasah. Nah, seperti apa sebenarnya? Mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak Haji, ini yang dimaksud sekolah inklusi itu seperti apa? Karena tadi masyarakat kita juga menanyakan memang bisa di sekolah umum begitu ya. Baik, silakan Pak Haji. Terima kasih Mbak Eni. Saya dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di wilayah binaan Seksi Pendidikan Islam menyampaikan beberapa informasi berkenaan dengan layanan inklusi di sekolah madrasah. Untuk sekarang ini perlu diketahui oleh masyarakat bahwa layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak penyandang disabilitas sudah mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak normal di sekolah maupun madrasah. Beda halnya dulu ketika anak-anak mendapat pelayanan di sekolah SLB misalkan. Sekolah SLB itu kan memang secara khusus menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus dan disabilitas. Tetapi seiring dengan perkembangan aturan dan perubahan harapan masyarakat, anak-anak inklusi, anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak boleh dibedakan. Sehingga mereka ketika kemudian sekarang berkepentingan atau mau masuk ke sekolah dan atau madrasah normal, madrasah formal, madrasah reguler, mereka tidak boleh ditolak. Nah, ada beberapa klausul yang harus diperhatikan. Pertama, bahwa sekolah dan madrasah itu harus mempersiapkan sarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan anak-anak inklusi. Yang kedua, mereka harus melengkapi sumber daya. Nah, di sana di sekolah madrasah sekarang sudah harus mempersiapkan satu guru atau kelompok guru yang disebut dengan guru pendamping khusus atau GPK.
dan termasuk kebijakan-kebijakan kurikulum, kebijakan layanan dan standar-standar lainnya harus dipenuhi dalam rangka untuk memenuhi layanan bagi anak inklusi. Artinya bahwa anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak penyandang disabilitas itu tidak boleh merasa teralienasi atau termarginalkan. Ketika masuk ke sekolah, masuk ke madrasah, itu artinya mereka mendapatkan hak yang sama, mendapatkan pelayanan yang sama, tentu sesuai dengan kondisi anak-anak itu. Artinya ada beberapa halangan-halangan, misalkan anak dengan yang bermasalah di pendengaran, anak yang bermasalah dengan kemampuan-kemampuan tertentu, itu akan mendapat penanganan khusus dari guru dan kebijakan yang kita siapkan. Itu Mbak ini. Baik. Semua anak mendapatkan hak yang sama begitu ya. Betul. Tapi kalau untuk di Buleleng, sekolah-sekolah madrasah sudah menyediakan itu atau bagaimana Pak Haji nih? Sepanjang koordinasi kami dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk sekolah sudah diberikan ruang yang sama untuk mereka yang masuk di sekolah. Untuk kami yang di madrasah juga sudah menyiapkan layanan yang sama. Tetapi memang ada beberapa madrasah yang kita memang sudah siapkan secara khusus dengan memberikan legalitas untuk melakukan pelayanan tentang layanan inklusi. Madrasah-madrasah yang belum mendapatkan SK tentang pelayanan inklusi juga kita dorong untuk menyiapkan agar bila mana ada siswa atau anak didik yang masuk dan kondisinya inklusi, mereka tetap bisa diberikan pelayanan. Namun juga perlu diperhatikan Mbak Eni, tidak semua yang masuk kita harus terima. Mungkin perlu jadi ukuran juga bahwa ada persentase. Karena kemampuan sumber daya, kemampuan anggaran dan sarana itu menjadi penting. Nanti kalau diterima semua juga menjadi masalah. Anak yang sudah ada saja sudah kerepotan. Artinya anak-anak yang normal itu sudah banyak sekali problemnya, apalagi dengan tambahan anak inklusi. Sehingga kita membuat persentase kepada anak-anak yang masuk di sekolah itu, di madrasah khususnya, agar nanti tidak menumpuk. Nah, sebagai contoh misalkan kalau ada satu sekolah menerima siswa 100 orang, setidaknya 10-15% diterima dalam kondisi inklusi kalau ada. Itu baik. Kalau di Buleleng madrasah di mana Pak Haji? Kita alhamdulillah sejak Desember 2023 sudah menetapkan 5 madrasah penyelenggara layanan inklusi. Kemarin saja bulan Agustus ini juga kita sudah tetapkan 4 tambahan madrasah layanan inklusi. Nah 5 itu diantaranya kita punya MAN ya, Madrasah Aliyah Negeri di Patas. Jadi menerima layanan itu. Kemudian yang kedua MTSN 1 Buleleng juga di Patas. Kemudian ada MIL 5 Buleleng di Gondol. Kemudian MI Maya di Seririt. Kemudian MIT Mardotilah ini di kota di Kapling Jala Putih. Kemudian yang baru saja kita SK-kan untuk menyelenggarakan layanan itu ada 4 madrasah lagi, MIN 3 di Tegalingga, kemudian MI Nurul Waton di Celukan Bawang, MI Miftahul Ulum di Pegayaman, dan MI Nurul Najah di Sumberkima. Jadi sudah tersebar. Jadi masyarakat bila mana memang memerlukan layanan itu sudah ada beberapa titik sesuai dengan persebaran kebutuhan layanan itu. Karena kalau mengandalkan SLB saja yang jumlahnya sedikit begitu, apalagi untuk Buleleng ya Pak Haji ya, dengan masyarakat atau mungkin anak-anak di inklusi yang ada di Buleleng begitu, tentu itu tidak bisa menampung juga, apalagi tadi dikatakan di Patas jauh-jauh semua. Betul, nah ini betul dia sekali. Syukurnya madrasah juga sudah bisa menerima hal tersebut begitu. Tapi tentu persiapannya perlu persiapan yang matang. Nah bagaimana Niki dari Pokja Inklusi Bapak Muhammad Sukri mempersiapkan hal-hal tersebut Pak? Terima kasih. Mungkin kami dari Pokja Inklusi perlu dipahami dulu antara anak disabilitas dengan anak inklusif. Karena kalau kita bicara disabilitas itu kan ada SLB, sekolah khusus. Tetapi untuk madrasah inklusif tentunya mau tidak mau, kalau kita mau melakukan identifikasi itu ada di tiap-tiap sekolah atau madrasah. Sehingga kita identifikasi dulu, tentu masing-masing peserta didik ini memiliki kelebihan dan kekurangan baik secara fisik maupun emosional dan intelektual. Nah, di sana kita klasifikasi. Nah, tentunya ada penyesuaian itu diantaranya adalah kurikulum. Itu harus ada penyesuaian. Kemudian ada sarana prasarana. Dan juga ada sumber daya gurunya, sumber daya manusia yaitu GPK, guru pembimbing khusus. Yang nantinya di dalam penyesuaian kurikulum ini ada namanya PPI. Program pembelajaran individual bagi anak yang berkebutuhan khusus. Baik, berarti khusus untuk anak-anak yang inklusinya kategori yang bagaimana yang
boleh begitu atau mungkin diterima khusus? Mungkin secara fisik nampaknya di madrasah-madrasah belum ada. Tapi ketika diadakan identifikasi di sana ada klasifikasi bentuknya permanen dan temporer. Kalau umpamanya sifatnya ketunaan, itu barangkali kita harus berkomunikasi dengan orang tua dengan menjalin kemitraan dengan orang tua. Kemudian yang sifatnya temporer tentu dalam kategori tidak hanya memiliki kekurangan secara fisik tetapi secara emosional dan intelektual. Ini yang perlu diadakan pembimbingan. Itu di antaranya kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kelas parenting. Kita memang perlu diketahui juga Mbak ini bahwa istilah disabilitas dan inklusi ini adalah sebenarnya dua hal yang berbeda meskipun ada sinkronnya ya. Inklusi ini akan bersifat layanan secara umum. Jadi baik anak-anak yang masalah secara fisik maupun non fisik kan gitu, mental, emosional dan mungkin termasuk juga tadi persoalan disabilitasnya gitu. Kita tidak menutup diri untuk itu. Tapi memang untuk kita belum memiliki spesialisasi seperti halnya SLB pada ketunaan tertentu gitu kan. Kalau SLB di sini kan ada satu paket ya dari SD, SMP, SMA jadi satu. Yang kemudian di sana ada ketunaan dengan kategori apa, dia mungkin di SLB 1, ada di SLB 2 dan seterusnya. Nah, memang yang sudah terjadi, mohon maaf ini Mbak Eni, kita memang memiliki keterbatasan pengetahuan, keterampilan dan termasuk sumber daya. Tetapi karena masyarakat pengen masuk. Sebagai contoh kan tunawicara ini, ada siswa kita di Nurul Najah itu tunawicara. Akhirnya guru kita yang tidak punya basic kemampuan intelektual dan pengajaran terkait dengan pengajaran tunawicara, dia belajar mandiri. Jadi mau tidak mau diterima karena orang tuanya maksa harus diterima. Ya karena dia mungkin orang tua merasa anak saya punya kemampuan sebenarnya untuk betul. Hanya karena tidak bisa menyampaikan saja, tetapi kemudian kalau ketika menulis dan mungkin mengerjakan tugas dia mampu. Nah inilah yang memang harus kita penuhi karena kalau masyarakat minta kita tidak boleh menolak selama kita memiliki persentase kecukupan layanan itu saja, Mbak Eni. Dan ini sudah terjadi gitu. Kemudian ada beberapa anak yang memang secara disabilitas, secara fisik juga, misalkan di MI Maya itu kemarin saya ketemu anak yang menggunakan kursi roda, tapi intelektual dan emosionalnya mampu untuk berinteraksi dan mengikuti pelajaran. Gitu. Nah, tadi oleh Pak Muhammad Sukri disampaikan bahwa memang problem kita di luar anak-anak disabilitas ya, yang secara khusus itu, memang problem kita anak-anak yang terlihat normal secara fisik itu juga memiliki keterbatasan emosional dan intelektual. Ada keterlambatan yang dimiliki. Ini kan banyak problemnya. Mungkin karena kalau fisik bisa saja karena stunting, gizi kurang, dia tumbuh fisiknya kurang ya. Enggak tidak normal dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Ini juga harus kita perhatikan. Bagian dari layanan tidak boleh kemudian mengkerdilkan anak satu dengan yang lainnya. Yang kedua, anak-anak yang terlambat baca, terlambat berhitung, bahkan tidak mampu mengucapkan dengan benar, disleksia dan sebagainya. Dan itu tugas Pokja inklusi memang untuk melakukan sosialisasi pendampingan. Jauh hari kita sudah ingatkan setiap madrasah itu untuk melakukan pemetaan, identifikasi Pak Sukri ya, terhadap kondisi inklusi yang ada di anak didik kita. Dan ternyata anak-anak yang terlihat normal secara physically itu ternyata emosional, intelektualnya bermasalah. Sebagiannya bermasalah. Ada yang mungkin kategori autis, hal-hal seperti itu juga bisa Salah satu itu. Dan ternyata banyak sekali kategori inklusi mungkin bisa dibantu oleh Pak Sukri itu, kira-kira mungkin sebagai pengetahuan saja. Contoh-contohnya begitu ya. Tadi disampaikan mungkin ada yang autis, kemudian ada keterlambatan secara intelektual, belum bisa baca, kemudian sering mengganggu temannya, dia membuli, hiperaktif gitu. Sehingga ini yang kita identifikasi. Kemudian kita bersama-sama setelah dilakukan identifikasi, kita komunikasi dengan orang tua, termasuk kita menjalin kemitraan dengan psikolog. Kita menghadirkan dari sana muncul informasi profil anak ini seperti apa penanganannya. Nanti di masing-masing madrasah itu akan dibuatkan ruang belajar, termasuk nanti penyesuaian terhadap kurikulum. Jadi secara
setiap hari mereka belajar secara reguler, tapi dalam hal-hal tertentu mereka harus perlu didampingi, dilakukan pendampingan oleh GPK ini, guru pembimbing khusus. Berarti kan perlu pendampingan untuk gurunya juga. Apakah ada pelatihan khusus untuk para guru-guru Iya, begitu, ada. Pak? Mutlak itu Mbak ini. Kalau tidak dilatih, tidak diberikan wawasan tentang inklusivitas, mereka juga ya tidak menyalahkan kalau tidak mampu ya. Sehingga memang tugas kita Pokja Inklusi dan kami di kantor memang menyiapkan instrumen, kebijakan dan dorongan termasuk kemitraan dengan pihak lain. Salah satunya kita kemarin untuk urusan disabilitas kita hubungkan dengan teman-teman di SLB. Kemudian untuk urusan bagaimana memetakan psikologi emosional dan intelektual kita hubungkan dengan psikolog. Dan madrasah-madrasah yang saya maksud tadi sudah melakukan ikhtiar, melakukan upaya untuk itu. Dan kita melibatkan seluruh guru, tidak hanya guru konseling saja, atau mungkin guru-guru senior saja, tidak, seluruh guru kita libatkan. Tapi dalam hal spesialisasi memang kita harapkan harus ada siapa yang memang lebih spesial untuk menekuni mungkin kategori tertentu gitu kan. Itu Mbak ini. Wah, ini kerjanya double juga para guru-guru ya Pak Haji ya, Betul tenaga sekali. pendidik Betul. kita kalau sudah membuka layanan inklusi ini, apalagi untuk di madrasah. Penekanannya luar biasa nih Ki. Dan untuk pendengar yang tadi ingin ikut bergabung silahkan kembali kami sapa Anda di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp 081139999790. Karena tadi kalau kita membukanya Pak Haji, karena kita akan membahas hal ini begitu ya, banyak juga yang menekankan ini perlu disiapkan guru-gurunya begitu, tenaga pendidiknya yang perlu dipersiapkan gitu, agar memiliki pemahaman untuk anak-anak inklusi ini, dan hal itu sudah dilakukan untuk di sekolah-sekolah madrasah. Ini sistemnya ada dikursuskan atau memang ada program khususnya kah atau gimana Pak Haji? Kita masih proses belajar Mbak ini. Ini belum selesai. Per Desember kemarin baru kita legalkan 5 madrasah untuk melakukan layanan inklusi. Kemudian Agustus ini 4 madrasah, jadi baru 9. Dan ada semua RA yang kita punya sudah kita legalkan. Nah ini dimaksudkan dalam rangka untuk memenuhi layanan itu perlu belajar, perlu melakukan kemitraan-kemitraan, tidak bisa berhenti. Jadi karena itulah maka kami pun belum final untuk memberikan pelayanan. Oh ini kita sudah mapan, tidak. Kita masih dalam proses untuk melengkapi sarana, kemudian memenuhi kemampuan dan wawasan para guru, termasuk juga segala masukan-masukan dari para pihak. Kita selalu terbuka untuk itu. Itu Mbak ini. Karena memang melayani anak berkebutuhan khusus, anak-anak inklusi ini, kita perlu ilmu, perlu pengalaman. Dan ilmu dan pengalaman ini seiring dan sejalan kita masih dalam berproses. Baik. Perlu kita tambahkan juga bahwa untuk penyediaan SDM untuk GPK ini kita sudah membentuk dalam skala nasional. Kita punya FPMI, Forum Pendidik Madrasah Inklusi. Nah, sehingga ini di sini diberikan pelatihan-pelatihan untuk menambah wawasan, termasuk kita menjalin kemitraan dengan Balai Diklat Keagamaan Denpasar untuk dilakukan diklat persiapan untuk GPK ini. Oh, memang sudah dipersiapkan untuk itu. Ada juga di WhatsApp Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji dan narasumber semuanya. Kalau untuk model pelaksanaan pendidikan untuk sekolah inklusi ini seperti apa kalau untuk di madrasah katanya? Ya, jadi madrasah tidak mengkhususkan ya, untuk anak-anak yang masuk ke madrasah ini tidak dikhususkan ruangannya, tidak dikhususkan gurunya. Dia tetap ikut belajar di kelas yang sama dengan anak-anak normal pada umumnya. Sebagaimana disebutkan Pak Sukri tadi, bahwa inklusi ini tidak akan terlihat kalau tidak ada pemetaan dan identifikasi. Kalau dia tidak ada ketunaan secara fisik ya. Nah, kalau kan anak-anak yang secara fisik memiliki disabilitas tertentu kan gampang kita identifikasi. Kalau dia misal pakai kursi roda, tentu tidak bisa kita paksa untuk naik lantai 2. Kan gitu, itu fasilitas yang kita siapkan. Kemudian untuk anak-anak yang tadi ini belum diketahui kondisinya ya, setiap madrasah wajib melakukan identifikasi. Dan ini ada parameter instrumen yang digunakan sehingga ketahuanlah berapa persen dan siapa saja anak-anak yang memang mendekati atau bermasalah secara emosional dan intelektual. Itulah yang kemudian nanti di kelas-kelas yang sudah memang mereka duduk di kelas itu tidak dibedakan, hanya pendekatan dan layanannya yang nanti memang
perlu dilakukan secara spesifik. Iya. Misal pemberian penugasan, asesmen bagi anak-anak yang bermasalah fokus kan tidak bisa disamakan dengan anak-anak Iya, yang nanti tidak terkejar Iya, takutnya. itu. Jadi guru-guru itulah yang kita latihkan, yang kita ingatkan supaya jangan disamakan penugasan dan asesmennya. Nah, jadi ada spesialisasi di situ. Di situlah kemudian membedakan antara anak inklusi dengan tidak. Tapi posisi duduk, hak-hak lainnya tidak ada pembatasan, tidak ada pembedaan. Sehingga inilah yang disebut inklusi. Kalau di SLB eksklusif Iya. karena dia khusus. Iya. Kalau kita tidak membedakan antara anak yang yang biasa, yang tidak biasa, kita jadikan satu. Itu Mbak ini. Baik, banyak apresiasi yang datang Mbak Haji. Apresiasi untuk madrasah sudah bisa menghadirkan sekolah inklusif. Sekolah umum saja belum mampu katanya Pak Haji, belum semua. Alhamdulillah, terima kasih. Nah. Masih proses belajar terus. Sebetulnya ya, saya tambahkan ini. Sebetulnya di sekolah-sekolah umum juga bisa, karena sekarang pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka ini kan mengharapkan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Diharapkan seperti itu, Iya, begitu. Tapi sih. kenyataannya mungkin belum begitu ya Iya, Pak Haji ya. Jadi Baik. ada regulasi yang mengarahkan seperti itu, karena diferensiasi ini dalam berarti bukan hanya saja dalam proses pembelajaran saja, tapi pelayanan. Artinya peserta didik yang reguler maupun memiliki kebutuhan khusus itu memiliki kesetaraan dan pembelajaran berkeadilan. Iya. Baik. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi. Kita Siap. jeda dulu pendengar. Siap, Dan menarik ini untuk Anda yang ingin ikut bergabung juga, silakan kami nantikan di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp bisa di 0811399970. Dan Anda juga bisa menyaksikan apa dialog kita pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official. Dan nanti kita akan kembali lagi. Kita jeda sejenak dulu. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terus, lurus. Kiri, balas, kanan. Terus, ya terus. Hop, stop. Aduh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong. Maaf Pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga Pak. Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus. Saya kan juga punya hak sekolah Pak. Tiba saatnya kita memilih 27 November tahun ini. Dengar kata hati, salurkan aspirasi. Suaraku, suaramu kan sangat berarti. Hei semangat balik, lingang makin sarang sami. Bebas dan depan balik, memilih dengan nurani. Kita merawat demokrasi. Kita damai, kita peduli. Kita semua menjaga balik. Bu Mang, ada apa sih Bu Dek? Kok gawat sekali? Hehehe, ini saya dapat info dari teman. Kalau RRI Singaraja itu akan mengadakan kegiatan donor darah dalam rangka HUT RI dan juga Hari Radio ke-79, Bu. Oh gitu, kapan itu Bu Dek? Hari Rabu, Bu, tanggal 4 September 2024. Jam 9 WITA sampai dengan selesai. Oh, di mana tempatnya? Tempatnya itu di Wantilan Laksana Budaya RRI Singaraja, Bu. Nah, yang lebih pentingnya lagi nih, Bu, itu, Bu Dek? ada juga screening dini kanker serviks atau yang biasa disebut dengan pap smear. Tahu, Bu?
Nah, jadi ini khusus untuk wanita dan juga ada nih pemeriksaan gula darah. Ibu senang konsumsi gula nggak? Nah, itu dia Bu Dek, kebetulan saya juga mau periksa. Jangan lupa Bu ya, bawa kartu BPJS Kesehatan yang masih aktif, ingat Bu ya. Dan Terus? syarat lain, 1 tahun terakhir tidak pernah melakukan pemeriksaan pap smear atau IVA. Dan usia tertanggung itu lebih dari 15 tahun Bu. Nah, ini untuk pap smear. Terus untuk cek gula darah, jadi pasien dengan vaskes dokter keluarga dan juga belum pernah screening gula darah dalam 1 tahun terakhir. Wah, kalau BPJS saya sih masih aktif lah Bu Dek ya. Ya udah, kalau gitu nanti biar saya ajak suami saya ikut dan nanti juga saya infokan ya di grup WA. Sukseme niki infonya Bu Dek. Inge. Peduli sesama melalui donor darah dan peduli diri sendiri dengan screening dini kanker serviks. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Bali Kengken, Madrasah Inklusif, memperkuat kurikulum merdeka, bertransformasi digital. Nah, transformasi digitalnya belum kita bahas nih seperti apa ya. Kita masih berbincang pendengar bersama Kasih Pendis Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Bapak Haji Lewakarma, SPD MPD, dan juga bersama Bapak Muhammad Sukri, Pokja Inklusi. Dan terkait dengan topik kita pendengar, Anda masih bisa bergabung bersama kami juga di line telepon 24644 atau di WhatsApp 0811-399-9790. Pak Haji, di WhatsApp ada yang menanyakan juga terkait dengan bagaimana katanya menjaga mental agar tidak terjadi bullying di sekolah inklusi. Karena itu yang mungkin dihindari juga. Kemudian kalau anak-anak inklusi ini target pembelajarannya apakah sama katanya dengan anak normal? Dan apresiasi juga untuk madrasah yang bisa menghadirkan madrasah inklusi. Luar biasa katanya nih Pak Haji. Silakan, mungkin tanggapannya seperti apa? Terima kasih untuk masalah mental pelayanan anak-anak yang bermasalah di sana, biasanya kan masalah bullying ya. Kita tidak hanya madrasah inklusi, secara umum seluruh madrasah kita sudah zero dengan anti bullying, dengan bullying ya. Jadi setiap sekolah madrasah itu memang sudah harus nihil dengan bullying. Namun faktanya memang bullying ini kan banyak sekali polanya. Bullying yang sifatnya kekerasan fisik maupun kekerasan verbal bisa saja terjadi. Dan saya sendiri juga punya anak yang usia sekolah, ada TK, ada SMP, ada juga SMA, yang pola bullying yang diceritakan anak-anak itu beragam gitu. Mulai dengan kata-kata, mulai dengan tindakan dan sebagainya. Nah, ini memang menjadi PR besar kita semua, para orang tua dan guru-guru, termasuk pengambil kebijakan di lintas pendidikan baik di sekolah maupun madrasah. Nah, untuk anak inklusi secara spesifik, disebut inklusi ini memang keseluruhan sistem, mindset dan kebijakan kita jadikan satu paket. Tidak boleh ada yang kemudian mendiskriminasikan anak didik. Diskriminasi di sini mulai dari pelayanan sejak masuk di lingkungan sekolah madrasah sampai duduk, sampai berproses, sampai pulang. Layanan pembelajaran, perlakuan, kemudian termasuk juga layanan dalam hal asesmen atau ujian. Nah,
saya sekalian menjawab tentang bagaimana target pembelajarannya gitu kan. Bahwa kemudian kita sudah paham bahwa anak-anak yang inklusi ini memiliki kecenderungan yang berbeda dengan anak normal. Sehingga mereka punya minat, punya bakat, dan mungkin punya keterampilan yang berbeda dengan anak-anak normal lainnya. Disitulah guru-guru harus paham dan bisa menyiapkan instrumen, baik instrumen yang bersifat tagihan, instrumen yang bersifat assessment, maupun instrumen yang kemudian bersifat observasional. Sehingga tidak mungkin penilaian yang kita berikan, pendekatan yang kita berikan sama dengan anak-anak yang inklusi, dengan anak-anak normal. Itulah guru-guru harus menyiapkan pola-pola yang beragam. Maka disebut tadi oleh Pak Sukri, layanan inklusi ini sesungguhnya adalah merupakan amanat kurikulum merdeka, di mana setiap anak berhak dan merdeka untuk mendapatkan layanan, baik mereka yang normal maupun yang inklusi. Dan untuk itu kita minta kepada guru menyiapkan pola layanan yang berkeadilan. Tidak boleh tes yang sama diberikan pada anak-anak yang kecenderungan belajarnya berbeda. Jangan kan anak inklusi, anak normal saja kan ada pembagiannya, Mbak ini. Ada anak dengan kelas kemampuan menengah, ada kemampuan di bawah, dan ada kemampuan di atas. Nah, guru ketika membuat asesmen atau penugasan-penugasan harus menyesuaikan. Nah, cuma kan makanya kenapa ujian nasional dihilangkan, Mbak Heni? Karena kemampuan dan standar itu tidak merata. Antara anak-anak di Jawa, wilayah Bali, Papua, itu kan beragam kemampuan mereka. Standarnya juga tidak sama. Sementara kan standar ujian nasional dibuat rata-rata. Tidak mungkin kemudian anak di Papua secara umum akan mengikuti anak-anak di Bali atau Jawa, karena kan kita memiliki kelengkapan sarana yang berbeda. Nah, kalau ada anak-anak yang berbeda sarana, otomatis kan pendekatannya berbeda dong. Nah, inklusi itu yang kita hadirkan, di mana setiap anak memiliki karakteristik kekhasan yang tidak mungkin kita berikan perlakuan yang sama. Akibatnya, dampaknya adalah penilaiannya pasti akan berbeda, instrumennya berbeda, dan hasilnya akan menjadi profil portofolio anak itu. Jadi tidak berarti anak yang inklusi tidak bisa menjadi juara dong. Bisa, tetapi dia punya karakteristik penilaian yang berbeda. Dan masalah bullying, sekali lagi saya tekankan bahwa ini yang sedang kita memang galakkan, bagaimana supaya di setiap sekolah madrasah zero bullying. Tetapi sekali lagi bullying ini bertumbuh sesuai dengan kondisi anak-anak. Hari ini misalkan yang disebut bullying tidak mesti harus melecehkan secara verbal. Sebagai contoh, kalau pamer itu flexing ya. Nah, bisa saja flexing bagian dari bullying ketika anak tidak punya, kemudian ada anak yang berpunya, dia flexing di depan temannya. Bisa kira-kira begitu. Sehingga memang kita juga tidak pernah menutup diri dari setiap proses yang ada. Proses-proses yang kita lakukan adalah bagaimana menjembatani setiap kepentingan anak-anak ini supaya tidak muncul gap ya, karena anak-anak di sekolah itu beragam. Apalagi sekarang ini kan kecenderungan anak-anak kan butuh circle. Nah, ya kan, mereka kemudian kalau di sekolah, di kelas ada circle-circle, kata anak saya begitu, ada circle inilah, circle itulah. Nah, kita sebagai guru dan pemegang kebijakan berharap untuk meminimalkan circle-circle ini. Nah, kita berupaya terus, Mbak Heni. Kalaupun ada kejadian-kejadian, mudah-mudahan tidak menjadi problem yang akan menjadi masalah gitu. Oke, baik. Kalau sudah diketatkan, atau mungkin ini perhatian guru-gurunya bisa diminimalisir nanti hal-hal seperti itu ya, Pak Haji ya. Betul. Baik. Tapi bagaimana pengaplikasiannya kalau dari Pokja Inklusi seperti apa, Pak Muhammad Sukri niki? Terkait dengan persoalan bullying, kita di madrasah atau di sekolah umum juga sudah menerapkan adanya, kalau di sekolah umum namanya sekolah ramah anak, SRA. Tetapi kita di madrasah juga mengakomodir untuk itu melalui kegiatan atau program madrasah ramah anak. Nah, sehingga nanti di sana masing-masing madrasah punya indikator-indikator seperti apa penerapan untuk madrasah ramah anak untuk mengantisipasi bullying tadi gitu. Kemudian terkait kami jawab juga dengan bagaimana pola untuk penanganan anak yang berkebutuhan khusus inklusif ini. Tentunya ada penyesuaian terutama dalam proses pembelajaran, penyesuaian kurikulum. Karena kita mengacu dengan regulasi yang terbaru, keputusan Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan nomor 32 tahun 2024, di sana sudah tercantum capaian-capaian pembelajaran. Sehingga anak yang berkebutuhan khusus ini barangkali
capaian pembelajaran yang memang sudah distandarkan oleh pemerintah, tentunya ada penyesuaian sesuai apa yang disampaikan tadi Pak Kasih. Itu harus ada penyesuaian baik itu dalam segi proses, kemudian tagihan-tagihan yang nantinya diminta oleh guru atau barangkali asesmen nanti kan menyesuaikan. Gitu. Baik. Tapi kalau untuk bertransformasi digitalnya, kalau saat ini kan memang hal-hal yang inklusif ini bisa dibantu juga dengan teknologi-teknologi digital ya Pak Haji ya. Kalau di madrasah bagaimana Pak Haji? Ya, dalam kaitan transformasi digital ini kan satu paket komplit. Bahwa madrasah sekolah ini dituntut untuk melakukan pelayanan sebagaimana arah dan orientasi kurikulum Merdeka, memberikan pelayanan seluas-luasnya untuk kepentingan anak didik. Dan tajuk kita hari ini adalah bagaimana bisa bertransformasi. Transformasi dalam semua nilai, kemudian transformasi dalam hal digitalisasi. Sejak COVID-19 ini kan per 2020 kan kita memang sudah melakukan proses untuk transformasi digital. Dan anak-anak yang berkebutuhan khusus, bagi mereka terutama ya, mereka anak-anak yang bisa mengakses tentang penelayanan digital itu tidak ada masalah. Jadi secara justru mereka terbantu. Terbantu, dan kita juga guru-guru memberikan peluang untuk menyiapkan instrumen, menyiapkan media pembelajaran, model pembelajaran yang bisa kemudian bisa diakses anak-anak dalam rangka untuk perluasan akses layanan dalam bentuk digitalisasi pembelajaran, termasuk digitalisasi asesmen. Gitu. Dan walaupun memang belum sepenuhnya bisa diadaptasikan oleh guru-guru dan madrasah, tapi ini kita lakukan secara bertahap. Karena ini saya katakan tadi paket komplit. Layanan kurikulum Merdeka itu bagaimana kita memberikan pelayanan. Tadi sudah disinggung tentang pembelajaran yang ramah anak. Pembelajaran ramah anak ini berarti termasuk pembelajaran yang mengakomodir anak-anak inklusi. Kemudian pembelajaran yang meniadakan atau mencegah terjadinya bullying. Termasuk sekarang ini bagaimana pencegahan stunting. Banyak hal. Maka bicara inklusi dan bicara ramah anak adalah paket komplit yang diberikan oleh layanan pendidikan dalam rangka untuk mengakomodir kepentingan anak didik tanpa sekat, tanpa diskriminasi. Dan tambahan menu kita dalam hal transformasi digital ini dimaksudkan memperluas akses dan mempermudah belajarnya anak-anak. Karena kan anak-anak sekarang generasi Z, generasi Alpha, bangun pagi mereka sudah klik internet dengan berbagai platform yang ada. Jadi mau tidak mau guru-guru, madrasah, sekolah harus mengimbangi itu, Mbak ini. Baik, berarti guru-guru ada pelatihan-pelatihan khusus juga, ini lebih gencar lagi berarti ya. Rutin berarti Pak Haji kalau madrasah-madrasah? Kalau dibilang rutin sih enggak, tapi mereka punya target. Nah, apalagi ini kan kita baru masuk awal pembelajaran di Juli Agustus, baru September ini tanggal 2 ya. Kita harapkan mereka untuk melakukan review kurikulum. Ini kebetulan Pak Sukri juga pengawas beliau, jadi beliau tak suruh untuk membantu, membimbing teman-teman bagaimana supaya refleksi kurikulum tahun lalu bisa diperbaiki, dilengkapi dan diperbarui dengan kebutuhan-kebutuhan yang kekinian, gitu Mbak. Berat juga ini tugas guru-guru sekarang ya sebenarnya apa? Harus melek teknologi juga, apalagi berarti kalau madrasah ini kan mungkin ada guru-guru yang senior juga Pak Haji. Kalau Hani lihat banyak yang mengeluh di media sosial, aduh ini punya saudara juga guru yang mungkin udah senior, kemampuan untuk teknologinya ini lebih berat juga begitu. Betul, guru-guru yang kelahiran baby boomers itu kan, ya memang mereka kan hari ini mau tidak mau karena dipaksa berada dalam iklim teknologi ya. Tapi kita memang tidak menutup kemungkinan guru-guru yang sudah terlanjur karena sudah uzur ya, ya kita yang penting mereka bisa menyelesaikan. Tapi kan sekarang ini anak-anak guru-guru kita yang memang lulusan-lulusan yang terkini itu sudah kemampuan IT-nya udah luar biasa. Nah, teman-teman guru yang senior mereka mengikuti saja, harus mengimbangi lah kira-kira begitu. Baik, kalau guru-guru yang senior sih memang pengalamannya yang lebih begitu ya kalau untuk menangani anak-anak, apalagi khususnya ini anak-anak inklusi begitu ya. Baik, 1 jam ternyata ini. Tak terasa ya. Ini lihat untuk di WhatsApp, terima kasih banyak, ini banyak apresiasi juga, luar biasa madrasah katanya. Madrasah yang bisa membimbing anak-anak yang lain nampaknya masih perlu belajar katanya ini untuk madrasah-madrasah yang ada semua di Buleleng ya. Semua belajar. Ini madrasah di Buleleng katanya prestasinya luar biasa, lomba-lomba banyak dimenangkan juga oleh madrasah-madrasah yang ada di Buleleng. Benar ya Pak Haji ya? Min semua kalau ini. Kemarin kita OSN perwakilan salah satu dari madrasah kita dari MI Buleleng juga tingkat nasional lolos mewakili Bali. Ya, sekarang untuk
kegiatan di level madrasah juga ada perwakilan dari Buleleng mewakili Bali juga menuju ke Ternate. Ini sudah sampai nih kayaknya anak-anak Ternate untuk lomba kompetisi sains. Gitu, semacam olimpiade ya, itu untuk mewakili Bali. Dari Buleleng alhamdulillah ada, dari perwakilan Aliyah, ada perwakilan dari MTS juga. Gitu, dan ya kalau dirinci insyaallah banyak. Kemudian kemarin kegiatan-kegiatan menjelang hari ulang tahun Buleleng, kemudian 17-an, banyak madrasah-madrasah kita berkiprah di tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Iya, banyak apresiasi juga Pak Haji yang di WhatsApp juga. Karena menangkan madrasah bukan hanya dikuatkan di agamanya saja, tapi pendidikan umum juga. Ternyata berimbang, harus berimbang. Tetap berimbang begitu. Betul ya. sekali. Baik. Terakhir mungkin yang ingin ditekankan Pak Haji terkait dengan madrasah inklusif, memperkuat kurikulum merdeka bertransformasi digital ini. Pada prinsipnya yang kami harapkan kepada seluruh pihak baik orang tua dan guru di madrasah adalah bagaimana menerjemahkan kurikulum merdeka yang menghendaki tidak ada diskriminasi, tidak ada pembatasan, tetapi yang ada adalah memberikan ruang kepada semua anak didik sesuai dengan minat bakatnya, sehingga layanan diferensiasi bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan dalam rangka itulah maka seluruh aspek pelayanan kita, kebijakan-kebijakan yang kita ambil, perlakuan yang kita lakukan, kita berikan kepada anak didik adalah perilaku-perilaku ramah anak, yang diantaranya adalah mencegah terjadinya bullying, memberikan akses dan layanan seluas-luasnya kepada anak-anak inklusi, termasuk memberikan semangat motivasi kepada anak-anak penyandang disabilitas. Dan pada akhirnya semua program yang dirangkai itu harus bisa memperluas akses layanan sesuai dengan tuntutan zaman, yaitu bertransformasi digital. Oleh sebab itu tidak boleh berhenti belajar. Guru, orang tua harus membangun kemitraan, pemerintah dalam hal ini kami di Kementerian Agama dan rekan kami di Dinas Pendidikan tidak boleh terputus hubungan baiknya. Silaturahmi kebijakan, silaturahmi program harus tetap ada. Terima kasih. Semua belajar. Pak Muhammad Sugri silakan tambahannya nih. Terkait dengan inklusif, tentunya kami bahwa anak berkebutuhan khusus itu bukan merupakan gagal penciptaan dari Tuhan. Dan itu juga merupakan kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Kuasa, dan bukan permintaan siapapun. Sehingga kami harapkan pemerintah sudah membuka peluang seluas-luasnya melalui regulasi yang ada untuk pelaksanaan madrasah inklusif ini. Tentunya mohon dukungan kepada semua masyarakat, stakeholder yang ada untuk bisa mendukung bersama-sama, terutama terkait dengan kemitraan-kemitraan di dalam penanganan untuk madrasah inklusif. Baik, luar biasa, karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Yang bersyukurnya sekarang sudah hadir madrasah inklusif. Yang mungkin para orang tua ada yang tidak menyekolahkan anaknya di SLB karena satu hal mungkin ya Pak Haji ya, karena anak saya kalau disekolahkan SLB kayaknya bisa di sekolah umum begitu ya. Hal-hal seperti itu sekarang karena sudah hadir madrasah inklusif jadi menjawab permasalahan-permasalahan yang ada begitu. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja memberikan informasi-informasi juga terkait dengan madrasah inklusif memperkuat kurikulum merdeka bertransformasi digital. Kami akhiri pendengar, mohon maaf untuk line telepon tidak bisa kami sapa dulu ya. Sudah di ujung. Terima kasih banyak untuk Kasih Pendis Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Bapak Haji Lewakarma SPD MPD, dan juga Bapak Muhammad Sukri Pokja Inklusi. Semoga tetap berjalan lancar ya dan bermanfaat tentunya untuk anak-anak Indonesia, generasi emasnya Indonesia. Terima kasih banyak. Kami akhiri pendengar untuk dialog Hai Balik Kengken pagi ini. Saya Heni Batalia, terima kasih. Sampai jumpa. Lihatlah dirimu terus berjalan.